Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Karena di video kemarin kita sudah membahas tentang rumah dan sejarahnya, maka saya putuskan untuk mulai video kali ini kita akan membahas tentang rumah adat yang ada di seluruh Indonesia. Jadi di video-video selanjutnya kita akan membahas rumah adat di seluruh Indonesia dan akan kita mulai dari Aceh. Dan selanjutnya akan kita berakhir di Papua. Nah, setelah itu kita akan rundingan lagi, kita akan membahas apa dan kalian bisa komen nih request mau dibahas apa. Nah, sebelum kita membahas, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dari pengucapan kata atau kesalahan-kesalahan lainnya. Kalian bisa koreksi melalui komentar ya. Terima kasih. Langsung aja untuk yang pertama akan kita bahas yaitu rumah adat Aceh atau yang biasa disebut dengan Rumoh Aceh. Aceh adalah rumah tradisional suku Aceh yang berada di Provinsi Aceh. Nah, untuk sejarahnya sendiri, ada 4 sejarah yang mempengaruhi adanya rumah Aceh. Untuk sejarah yang pertama, pembentukan rumah Aceh itu dipengaruhi oleh pengaruh Islam. Nah, arsitektur Islam itu ada dalam bentuk dan ornamentasi bangunan pada rumah Aceh. Nah, yang kedua adalah pengaruh Melayu. Nah, rumah Aceh ini juga dipengaruhi oleh arsitektur Melayu. Bisa dilihat dari penggunaan kayu dan atap limas. Sejarah ketiga yang mempengaruhi adanya rumah Aceh adalah perkembangan. Nah, pada saat abad ke-16, pada saat kepemimpinan kerajaan Aceh Darussalam berkuasa, rumah Aceh di situ sangat berkembang dan menjadi model yang seperti sekarang. Sejarah keempat yang mempengaruhi rumah Aceh bisa berdiri sampai sekarang adalah pelestarian. Mengingat pada tahun 2004 saat terjadinya tsunami Aceh, setelah itu pemerintah melakukan pengupayaan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di daerah tersebut. Sehingga rumah Aceh bisa ada dan berdiri megah sampai sekarang. Selanjutnya, rumah Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dari rumah-rumah adat yang lainnya. Nah, setiap rumah adat juga memiliki karakteristik yang berbeda ya. Untuk rumah adat Aceh sendiri memiliki 6 karakteristik yang bisa membedakan dari rumah adat lainnya. Nah, apa saja 6 karakteristik dari rumah Aceh tersebut? Untuk karakteristik yang pertama, kita bisa lihat dari bentuknya. Nah, bentuk rumah adat Aceh sendiri berbentuk panggung dengan atap limas. Untuk bahan pembuatan rumah Aceh sendiri terdiri dari kayu, bisa dari kayu pohon rumbia atau kayu pohon jati yang dikenal dengan kekuatannya. Karakteristik yang ketiga bisa dilihat dari ornamentasinya yang dibuat dari ukiran-ukiran indah yang dipengaruhi oleh Islam dan Melayu. Karakteristik yang keempat ada strukturnya yang terdiri dari ruang tamu, kamar tidur, dan ruang keluarga. Jadi ada 3 ruang dalam rumah Aceh tersebut. Untuk warna dari rumah adat Aceh tersebut ada warna hitam dan coklat. Nah, rumah adat Aceh itu cenderung warna hitam dan coklat yang melambangkan kekuatan dan kesederhanaan dari warga Aceh tersebut. Karakteristik yang keenam bisa dilihat dari atapnya yang berbentuk limas yang menggambarkan kemiringan dan kesabaran. Selanjutnya, rumah adat Aceh sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai tempat tinggal, simbol identitas, dan yang terakhir sebagai pusat kegiatan. Fungsi sebagai tempat tinggal seperti pada rumah-rumah pada umumnya, rumah Aceh juga bisa difungsikan sebagai tempat tinggal keluarga. Nah, berhubung sekarang rumah Aceh sebagai rumah pelestarian budaya, mungkin hanya digunakan untuk pelestarian budaya saja. Sebagai pusat kegiatan, jadi rumah Aceh ini bisa difungsikan sebagai rumah kegiatan, sebagai kegiatan sosial dan budaya, bercengkrama bersama masyarakat, dan lainnya. Selain sebagai tempat tinggal, tempat budaya berkumpul, rumah Aceh juga bisa difungsikan sebagai simbol identitas, yaitu simbol identitas rumah warga Aceh yang berbentuk seperti rumah Aceh. Jadi makanya bisa disebut dengan rumah adat Aceh.
Untuk lokasi rumah adat Aceh sendiri tersebar di seluruh provinsi Aceh, terutama di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Aceh Tamiang. Nah, rumah Aceh ini memiliki keunikan-keunikan sendiri dari arsitekturnya. Yang pertama adalah desainnya yang asimetris. Nah, apa sih desain asimetris? Desain asimetris adalah desain yang tidak simetris. Nah, itulah yang melambangkan keunikan tersendiri dari rumah Aceh ini. Dari desain asimetris tersebut melambangkan keunikan dan keindahan dari desain rumah Aceh ini. Keunikan dari arsitektur yang kedua adalah atapnya berbentuk limas. Atapnya sendiri berbentuk limas dengan kemiringan 30-40 derajat untuk menghalau atau turunnya air hujan. Jadi air hujan bisa langsung jatuh gitu ya. Pengaruh arsitektur yang ketiga bisa dilihat dari bentuk pintu dan jendelanya. Bentuk pintu dan jendelanya itu terbuat dari kayu dengan ukiran-ukiran tradisional orang Aceh. Filosofi rumah Aceh sendiri melambangkan kesederhanaan, kekuatan, dan kesatuan. Dari bentuk rumah, bahan-bahannya, rumah Aceh ini melambangkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Struktur bangunan yang kuat dari rumah Aceh melambangkan kekuatan dan ketabahan dari masyarakat Aceh sendiri. Rumah Aceh juga mengandung filosofi kesatuan. Jadi rumah Aceh ini mengandung filosofi kesatuan, yaitu mempersatukan individu dengan masyarakat Aceh sendiri. Selanjutnya, tradisi apa aja sih yang biasa dilakukan warga Aceh pada rumah adat Aceh sendiri? Yaitu upacara adat, pertemuan keluarga, dan pendidikan budaya. Ada beberapa tips bagi kalian yang mau mengunjungi rumah Aceh agar kalian tidak menyinggung dan bisa diterima dengan baik. Yang pertama adalah kita harus menghormati dan menghargai adat istiadat yang ada di sana. Yang kedua, sebelum kita memotret, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan lupa kita memakai pakaian yang sopan. Dan yang keempat, kita harus mengikuti paduan dari pemandu. Baik, berikut adalah informasi tentang rumah adat Aceh dari aku. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik video lainnya biar kalian mengetahui tentang informasi-informasi terbaru yang aku bagikan di video YouTube aku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.